Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami, yakni kelompok 1, akan memaparkan hasil kerja kami mengenai pengantar metodologi penelitian. Langsung saja, mari kita simak materi yang ada di video ini. Selamat menyaksikan. Definisi pengantar metodologi penelitian. Pengertian metodologi. Metodologi berasal dari sebuah kata metodologi yang berarti ilmu yang menerangkan sebuah metode atau cara. Pengertian metodologi menurut ahli. 1. Menurut Sofyan Shafri Harahap, metodologi ialah ilmu atau filosofi tentang suatu proses dan aturan penelitian, termasuk di dalamnya asumsi, nilai, dan standar yang dipakai dalam sebuah proses penelitian, serta sebuah teknik yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis suatu data. Menurut Loai Shafi, metodologi adalah sebuah bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji suatu ilmu alam dan manusia. Sedangkan menurut Soeharjo, metodologi adalah bagian dari epistemologi yang disebut sebagai ilmu untuk menemukan. Yang kedua, pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methodus. Istilah Yunani ini berasal dari bahasa Latin methodus. Meta artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti, dan hodus yang berarti jalan, arah, atau cara. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Arti khususnya adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu. Pengertian metode menurut ahli. Menurut Shafri Harahap, metode dalam konteks penelitian merupakan sebuah bagian dari metodologi yang berkaitan dengan penjelasan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari research yang terdiri dari kata re, mengulang, search, pencarian, atau pengejaran, penelusuran, penyelidikan, atau penelitian. Dengan memiliki riset dapat diartikan usaha berulang-ulang melakukan pencarian. Pengertian penelitian menurut ahli. Menurut Sanafiah Faisal, penelitian adalah sebuah aktivitas yang menelaah sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya. Menurut S. Margono, penelitian adalah semua kegiatan penyelidikan dan pencarian secara alamiah dalam satu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan untuk menaikkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sofyan Shafri Harahap, penelitian adalah proses mencari ilmu pengetahuan yang memiliki standar kerja atau kriteria tertentu. Menurut Ibnu Hajar, penelitian adalah suatu proses pengumpulan yang sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi atau data untuk tujuan tertentu. Menurut Hidayat dan Sadarmayanti, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoretik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Pengertian metode penelitian adalah suatu pengajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode. Manfaat mempelajari metodologi penelitian yaitu 1. Metodologi penelitian memberikan pengetahuan dan wawasan tentang landasan filosofis berbagai metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, metodologi penelitian memberikan argumentasi dan penjelasan tentang bagaimana dan untuk penelitian apa sebuah metode digunakan, apa kelemahannya, apa kelebihannya, bagaimana praktiknya, dan sebagainya. Yang ketiga, penguasaan terhadap metodologi penelitian
dapat membimbing seseorang dalam melakukan penelitian yang sistematis sesuai dengan kriteria atau prinsip, prosedur atau langkah-langkah dan metode yang tepat. Yang keempat, metodologi penelitian menanamkan sikap dan sifat ilmiah, etika ilmiah, dan berpikir sistematis, analitis, kritis, dan membimbing seseorang untuk menemukan kebenaran berdasarkan fakta, bukan berdasarkan prasangka atau dugaan semata. Yang kelima, metodologi penelitian memberikan bekal metodologi pada seseorang, khususnya peneliti, untuk mengembangkan pengetahuannya yang dimilikinya secara mandiri. Berikutnya yaitu karakter umum metodologi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian merupakan mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber utama. Yang kedua, penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, yaitu penelitian merupakan sebuah penyelidikan sistematis dan akurat yang tepat. Yang keempat, yaitu penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data yang valid. Yang kelima, yaitu penelitian harus logis dan objektif. Yang keenam, yaitu seorang peneliti harus mampu menolak godaan untuk tidak hanya mencari data yang mendukung hipotesisnya. Yang ketujuh, yaitu seorang peneliti harus mengesampingkan perasaan dan preferensi pribadi. Yang kedelapan, penelitian merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan dengan sabar dan tidak tergesa-gesa. Yang kesembilan, seorang peneliti harus bersedia mengikuti prosedurnya sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer dan membawa ketidaksetujuan. Yang kesepuluh, penelitian harus hati-hati dalam perekaman dan pelaporan. Yang kesebelas, kesimpulan dan generalisasinya harus dapat diterima dengan hati-hati. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum, sebagaimana hanya dalam penelitian dasar, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Fungsi penelitian meliputi yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Tetapi kalau dilihat dari segi perkembangan, untuk masa datang perlu mendapat perhatian segera. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Maka penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Yang ketiga, menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan mengendalikan pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Berdasarkan fungsinya, penelitian dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, penelitian dasar.
Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Penelitian dasar justru memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori-teori yang akan mendasari penelitian terapan. Penelitian dasar lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena-fenomena alam dan sosial. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan dari penelitian terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Penelitian evaluatif dapat menambah pengetahuan tentang kegiatan dan dapat mendorong penelitian atau pengembangan lebih lanjut, serta membantu para pimpinan untuk menentukan kebijakan. Yang keempat, penelitian eksperimen yang berfungsi untuk mencari pengaruh treatment perlakuan tertentu. Yang kelima, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang berfungsi untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang keenam, penelitian kuantitatif yang berfungsi untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam pengumpulan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.